Saya dan juga sahabat RDI yang semoga selalu dalam rahmat Allah SWT di program Cafe Ramadan, kajian virtual online Ramadan yang terselenggara atas kerjasama Lembaga Dakwah Majelis Duha Kota Batu, PPA Ibnu Katsir 5 Kota Batu, PD Salimah Kota Wisata Batu. Dan insya Allah pada edisi pagi hari ini, di hari ke-7 bulan Ramadan, insya Allah kita akan belajar, kita akan menggali ilmu bersama Al-Ustadz Dwi Aprianto hafizahullah ta'ala. Dan insya Allah pada tema pagi hari ini kita akan membahas tentang taubat dan dosa. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz Dwi Aprianto. Nah, sebelum kita mulai diskusi pada pagi hari ini, mari kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Mas Wahyu, ketemu lagi ya. Iya, meskipun di tempat yang berbeda. Di tempat yang berbeda. Insya Allah. Iya. Baik, para pemirsa dan juga sahabat RDI yang dirahmati Allah SWT. Insya Allah kami akan membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya. Bisa Anda kirimkan pertanyaan Anda baik melalui kolom komentar di siaran live streaming Facebook ya, atau YouTube, atau channel Instagram dari Majelis Duha Kota Batu. Nah, mengingat waktu kita terbatas, sahabat RDI dan juga pemirsa kajian online virtual Ramadan Kota Batu yang dirahmati Allah SWT, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ustaz. Syukran Mas Wahyu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falam tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata aini wa salli sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Maba. Kepada para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah hingga hari ini Allah mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan. Walaupun Ramadan ini mungkin berbeda, mungkin dari beberapa generasi yang ada, mungkin hanya kita yang mengalami Ramadan yang berbeda seperti hari ini. Ramadan di mana ada istilah PSBB atau lockdown begitu ya. Ramadan di mana kita lebih banyak di rumah, mungkin banyak di antara kita yang tidak bisa tarawih di masjid, banyak di antara kita yang tidak bisa beribadah ke masjid, dan itu mungkin tidak pernah dirasakan oleh generasi-generasi sebelum kita dan generasi setelah kita, karena memang ini adalah kondisi darurat. Tetapi mungkin ini juga ada sebuah hal yang kita perlu untuk syukuri. Ini saatnya kita untuk beruzlah. Kalau istilah orang dulu uzlah, uzlah itu menyendiri bersama Allah, kan begitu ya. Jadi itu biasanya istilahnya orang-orang sufi, tetapi sekarang semua manusia jadi sufi, kan gitu ya. Mereka uzlah di rumahnya masing-masing, mereka tinggal di tempatnya masing-masing, dan kita berharap ketika kita tidak bisa memakmurkan masjid, kita jadikan rumah kita sebagai masjid insya Allah. Dan di dalam kondisi yang seperti ini tidak ada guna meratapi keadaan. Yang ada adalah bahwa kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba yang bisa memperbaiki diri dalam kondisi seperti apapun insya Allah. Di dalam kita bicara tentang masalah tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, ketika kita bicara tentang taubat dan dosa, maka sebelum itu kita perlu bicara tentang apa yang harus kita mohonkan ampun. Karena kalau kita tidak tahu tentang diri kita tidak akan bisa mengenal pencipta kita. Allah yang berfirman, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan jangan kamu menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah membuat kamu jadi lupa siapa dirimu sendiri. Subhanallah. Ini adalah hal yang penting sekali, bahwa kita tidak akan pernah bisa mengenali diri, mengenali kebutuhan diri, kalau kita kemudian tidak mengenal pencipta kita. Saya tidak bisa bayangkan dalam kondisi seperti ini, hal yang terpenting salah satunya mengenali diri sendiri. Karena dengan itu kita tahu kebutuhan kita, dan kita akan meminta itu semua kepada Allah setelah semua tahapan itu diikuti. Tapi yang perlu dipahami, betapa banyak orang tidak mengenal dirinya. Saya membaca
di sosmed itu tentang kisah seorang yang penghasilannya per bulan 80 juta, Mas Wahyu. Dan baru 2 bulan dia itu di kondisi dirumahkan. Itu rumah tangganya sudah hampir hancur. Coba kalau misalnya kru di sini mas-masnya itu penghasilan per bulan 80 juta, itu kira-kira ya apa, Mas? Kan gitu ya. Itu bisa untuk hidup setahun itu mungkin ya. Tapi Masya Allah, karena apa? Karena lifestyle dia tidak berubah. Dia ingin tetap dengan lifestyle yang tinggi. Akhirnya dia tidak bisa bertahan lama. Ada juga yang artis yang dia menangis. Karena apa? Karena dia tidak ada job, sementara dia pengeluarannya per bulan di atas 250 juta. Itu kira-kira duit apa, Mas Wahyu? Kalau duit segitu banyaknya. Maksud saya apa? Betapa Masya Allah, ketika manusia tidak mengenali dirinya, pada akhirnya dia melampaui batas, kan begitu ya. Nah, disinilah kita perlu untuk beristighfar kepada Allah. Maka betul kita bisa menilai orang lain sampai detail sekali. Si fulan itu begini, dia itu orangnya kayak gini dan seterusnya. Tetapi bisakah kita menilai diri kita sendiri? Itu pertanyaan yang paling berat. Istilahnya kalau orang Jawa ndelok jitok ya ora iso. Gitu. Lihat tengkuknya saja tidak bisa. Gitu. Kita kan tidak bisa kecuali potong rambut. Ya, itu kita waktu potong rambut baru kelihatan tengkuk kita. Tapi punggung kita pernah kita melihat? Tidak pernah. Sepanjang hidup itu tidak pernah itu. Dan ini yang subhanallah. Ini yang luar biasa adalah betapa kita tidak mengenal diri kita sendiri. Maka betul seperti yang disampaikan oleh Imam Wahab bin Wahab, inna min solahi nafsi ilmi fasadiha. Sesungguhnya termasuk kebaikan jiwaku adalah pengetahuanku tentang kerusakan jiwaku. Jadi sesungguhnya termasuk kebaikan jiwaku adalah kalau aku itu tahu jiwaku yang rusak itu yang mana. Subhanallah. Bahkan kata Imam Hasan Al-Basri, seorang yang takut sekali bahwa beliau tidak bisa langsung masuk surga. Beliau seorang tabi'in yang sangat besar, ulama yang sangat besar, tapi beliau pernah berkata, aku tidak mungkin bisa langsung masuk surga, aku masih harus mampir dulu ke neraka. Itu karena aku punya dosa. Itu subhanallah. Seorang hamba, kata Imam Hasan Al-Basri, akan selalu berada dalam kebaikan selama ia mengetahui apa yang bisa merusak amal-amalnya. Subhanallah. Dan ini yang kita harus sadari tentang hal-hal yang perlu tentang diri itu tadi. Kita sering menilai diri kita itu baik, gitu kan? Bahkan andaikan kita salah pun, kemudian kita dipersalahkan, kita mesti membela diri, beralasan, kan begitu ya? Itu manusia. Itu manusia selalu punya alasan untuk membela diri. Itu padahal dia tahu kalau dia salah gitu loh. Tapi jarang orang yang betul-betul gentle berkata, ya saya memang salah. Jarang yang berkata seperti itu. Pasti ada bulatnya kan begitu ya Mas. Nah, itu. Makanya kata seorang ustadz yang luar biasa yang saya suka beliau karena beliau ahli di dalam tazkiyatun nafs, beliau Ustaz Muhammad Nursani LC. Dia berkata, kita banyak tahu tentang kebaikan, bahkan kita sering ingin melakukan kebaikan itu, tapi kita sering gagal menunaikan kebaikan itu. Seperti juga keburukan, kita tahu bahwa itu tidak boleh untuk dilakukan, tapi itu justru kita terdorong untuk ingin melakukannya. Dan kita sering lepas kendali kepada diri sendiri ketika melakukan keburukan itu. Masya Allah. Ini hal yang Masya Allah. Saya bertemu dengan seseorang yang hafiz Quran, tapi sekarang dia sudah hampir hilang hafalan Qurannya. Dia hidupnya waktu belum ada yang namanya lockdown dan PSBB atau apalah istilahnya begitu, itu dia sibuk untuk di kafe-kafe, bahkan duduk sama anak-anak yang LGBT dan lain sebagainya. Dari hafal 30 juz itu sampai hampir habis hafalannya.
Jangan mengira bahwa kita kemudian menjadi orang pilihan dengan kita hari ini diberikan keimanan oleh Allah. Kita baru bisa menilai diri kita ketika kita nanti sakaratul maut. Ketika kita nanti bisa mengucap La ilaha illallah di ujung hidup kita. Ketika kita bisa bersaksi tentang keesaan Allah di ujung hidup kita, barulah kita akan bisa menjadi orang yang disebut sukses. Tapi sepanjang hidup ini sesungguhnya kita sedang bertarung dengan diri kita sendiri. Makanya disebut salah satu jihad adalah ketika kita melawan hawa nafsu, kan gitu. Hari ini kita tidak bicara setan. Saya sudah capek kalau menghadapi setan karena saya meruqyah lebih dari 20 tahun dan saya kalau urusan setan itu kata Allah itu di surat di surat An-Nisa 76 itu Allah berfirman inna kaidasyaitoni kana dha'ifa, dan sebenarnya tipu daya setan itu lemah sekali. Kita tidak bicara tipu daya yang paling besar itu siapa? Diri kita sendiri Mas Wahyu. Dan ini yang harus kita sadari betul. Makanya betapa Rasulullah SAW itu sampai berdoa itu dalam Sahih Ahmad itu, Allahumma rahmataka arju falatakilni ila nafsi tarfata aini. Ya Allah, berilah aku ini rahmatmu, dan janganlah sampai ada secuil saja dari diriku ini yang turut campur dalam setiap urusanku, sekejap mata saja, tidak ada. Karena tahu kalau kita hawa nafsu kita ini banyak campur tangan dalam kehidupan kita, hancur kita. Dan ini yang kita harus istighfari gitu. Maka kita harus betul-betul beristighfar. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada seorang ulama tabi'in, Amr bin Ahtam. Muawiyah bertanya, siapakah orang yang paling berani? Maka kata Amr bin Ahtam, orang yang bisa menolak kebodohan dirinya dengan sikap lapang dada yang dimilikinya, itulah yang paling berani. Ya, aku salah. Ya, aku buruk. Subhanallah. Makanya saya takjub dengan cucu dari Rasulullah SAW, Ali Zainal Abidin. Beliau adalah salah satu orang yang luar biasa dari kalangan tabi'in ini. Dan Ali Zainal Abidin ini beliau ulama besar. Beliau ulama besar dan dikenal sebagai keturunan Rasulullah SAW, keturunan dari Hasan. Dan subhanallah, suatu saat beliau lagi keluar dari Masjidil Haram. Ada seorang anak muda tiba-tiba mengumpati dia, berkata, kamu begini, dan seterusnya. Semua orang yang mendengar mau menghabisi anak muda ini. Ini orang tidak punya adab ini ulama dan ini keturunannya Rasulullah SAW. Itu orang yang dikenal, orang yang luar biasa, tiba-tiba dicaci maki kayak gitu. Anak muda itu, mati aku gitu. Karena dia merasa dia akan dihabisi sama semua orang. Tapi ternyata siapa? Ali Zainal Abidin kemudian datang dan menutupi dengan badannya. Tidak usah. Kemudian dia berkata, wahai anak muda, yang kamu tuduhkan ke aku tadi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan keburukanku yang lebih banyak daripada yang kamu ketahui. Masya Allah. Coba kalau kita gimana kira-kira? Kalau kita itu anak tidak benar itu, saya ulama itu habisi aja dia, kan gitu ya. Tapi tidak. Ali Zainal Abidin itu tidak berkata seperti itu. Anak muda, keburukan yang kamu tidak ketahui lebih banyak daripada yang kamu ketahui. Yang kamu katakan baru sedikit itu. Nangis itu pemuda itu dan berkata, aku bersaksi bahwa adalah cucu Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sampai seperti itu. Orang yang paling pemberani adalah orang yang bisa menolak kebodohan dirinya dengan sikap lapang dada. Gitu. Dan itulah orang yang paling pemberani. Dalam kitab Al-Hilm, Imam Ibn Abi Dunya. Luar biasa sekali kalau kita melihat bagaimana orang-orang dulu itu mengenal dirinya. Dan ini yang subhanallah. Salah satu orang yang paling mengenal dirinya adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak mengenal beliau? Kan begitu ya. Sampai difilmkan ya. Dan Rasulullah sampai bilang, wahai Umar, kamu sedang dibangunkan istana di surga dalam keadaan hidup itu. Dan Rasulullah iri dengan istananya Umar itu. Suatu saat ketika Umar menjadi khalifah dan beliau ditusuk oleh Ibnu Muljam itu ya, perutnya robek ya. Dan subhanallah
Beliau kemudian terkapar 3 hari di tempat tidur, itu dimasukkan makanan, ya keluar utuh dari perutnya makanan, itu tidak tercerna sama sekali. Dan kemudian datanglah seorang pemuda berkata, "Ya Amirul Mukminin, sungguh engkau telah diberikan banyak kelebihan oleh Allah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Engkau salah satu dari orang yang dijamin masuk surga." Gitu ya. Banyak kelebihan. Engkau dibangunkan istana di surga sebelum engkau meninggal. Maksudnya sudah tahu alamatnya di mana. Kemudian yang kedua, engkau menjadi pemimpin yang sangat adil. Takdirmu adalah seperti itu. Dan yang ketiga, engkau sekarang hendak menjemput syahid. Nangis Umar berkata sama anak muda itu dan bilang, "Wahai anak muda, jangan berlebihan dalam memuji diriku. Demi Allah, andaikan impas antara amal baikku dengan amal burukku, aku sudah bersyukur." Itu Masya Allah, Umar bin Khattab yang Masya Allah, yang dikasih kelebihan begitu banyak, setan aja lari kalau ketemu Umar, kan gitu ya, iblis lari. Itu dia tidak merasa amalnya banyak. Dan dia berkata, andaikan impas antara amal baikku dengan amal buruk, aku sudah bersyukur. Kemudian dia berkata kepada putranya Abdullah, "Turunkan aku dari tempat tidur." Kemudian beliau tempelkan pipinya di tanah dan menangis terseduh-seduh dan berdoa, "Ya Allah, kalau Engkau tidak mengampuni aku dan tidak mengampuni ibuku, aku adalah orang yang sangat celaka, ya Allah." Subhanallah, saya tidak bisa bayangkan. Sementara kita hari ini, yang amal kita terbatas, tapi kita merasa sudah jadi orang yang sangat baik, kan gitu. Masya Allah, kalau kita mau jujur sudah, sholat kita ini, orang melihat kita sholatnya rajin dan seterusnya. Pertanyaannya, betulkah sholat kita seindah yang dilihat orang itu? Kan gitu. Dari 4 rakaat sholat duhur misalnya, yang betul-betul khusyuk itu ada 1 rakaat, atau pikiran kita sedang lari kemana-mana. Kemudian orang berkata, "Sampai ini khusyuk ya kalau sholat ya." Kemudian kita menganggap bahwa kita bisa bersandar dengan ibadah kita yang sangat hina itu, dengan ibadah kita yang sangat buruk itu. Padahal Allah juga berfirman, "Fawailul lil musallin." Kecelakaanlah orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, itu orang yang lalai dalam sholatnya. Kalau kita mau hitung sepanjang hidup kita, itu sholat yang betul-betul bisa khusyuk itu ada berapa rakaat sepanjang hidup kita itu. Kemudian kita menganggap diri kita sudah orang soleh, kita menganggap diri kita orang baik. Na'udzubillahi min dzalik. Betapa kita ini selalu menganggap tinggi diri kita, lebih daripada yang seharusnya, kan gitu ya. Makanya betapa salafus shalih itu luar biasa sekali. Sampai Imam Rabi' bin Hutsaim, seorang tabi'in terkemuka, ulama yang sangat besar, beliau berkata, ditanya, "Ya Imam, kenapa sih engkau tidak pernah komen terhadap seseorang secuil pun? Aku tidak pernah dengar engkau itu mengkomen orang." Apa kata Rabi' bin Hutsaim? "Bagaimana mungkin aku mau mengkomen orang, sementara aku saja belum tentu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Subhanallah. Alangkah indahnya kalau kita bisa mengenal diri kita. Karena apa? Dengan mengenal diri kita, kita bisa mengenal pencipta kita. Dengan mengenal diri kita, kita bisa tahu sehina apa diri kita. Makanya memerangi keburukan diri itu biasa disebut mujahadah. Gitu. Kita mujahadah bersungguh-sungguh untuk melawan diri. Gitu. Betapa banyak keinginan itu. Perang batin di dalam beberapa sisi itu lebih berat daripada perang fisik. Karena medan perangnya adalah diri kita sendiri. Makanya betul kata Ibnu Taimiyah, sesungguhnya dosanya amalan hati itu lebih besar daripada dosanya amalan fisik. Kalau jadi dosanya riya, dosanya ujub, dosanya sum'ah, suka caper, suka cari perhatian, suka kemasyhuran. Dosanya sabakiyah, merasa senior dan lain sebagainya, itu lebih besar dosanya daripada berzina, kata Ibnu Taimiyah, daripada membunuh. Masya Allah, betapa ngerinya kalau kita tahu bahwa kotoran-kotoran jiwa kita itu banyaknya luar biasa. Dan ini harus kita sadari betul. Gitu. Di dalam sirahnya diceritakan dalam hadis sahih, waktu itu Ummul Mukminin Aisyah. Ummul Mukminin itu seorang wanita yang sangat bersih hatinya, orang yang banyak bertobat kepada Allah, Aisyah radhiyallahu anha itu.
Suatu saat beliau itu berkata kepada Rasulullah Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, aku mbak diajak ke pengajian." "Enggak," kata Rasulullah. Terus Aisyah berusaha untuk memaksa. Akhirnya Rasulullah SAW berkata, "Baik, kamu boleh datang ke pengajianku, tapi satu syaratnya, jangan komen apa-apa." "Baik ya Rasulullah, aku nanti diem aja kok." Sampai di pengajian, Ummul Aisyah kemudian dipertemukan Allah dengan seorang wanita gemuk berkulit hitam, pakai baju merah menyala. Kalau orang Malang bilang, maaf, itu kayak sogok telik ya. Sogok telik itu kutu yang warnanya merah sama hitam gitu. Dan subhanallah, semua orang ya mungkin sudah, kalau kita mungkin sudah bisik-bisik ya. Mukminin diem aja sesuai janjinya, cuma batin. Ya pasti perempuan ini kalau pakai baju. Cuma gitu dok. Akhirnya kemudian Mukmin Aisyah pulang bersama Rasulullah SAW. Di rumah ditanya, "Kamu tadi ngomong apa Aisyah?" "Enggak ya Rasulullah, aku sesuai janjiku, aku diam saja." "Muntahkan Aisyah." "Apa yang harus muntahkan ya Rasulullah?" "Muntahkan Aisyah." Akhirnya dikorek mulutnya sama Mukmin, dimuntahkan, dan keluar daging busuk berwarna hitam, keluar setnya, keluar belatungnya. "Kamu tadi ngapain Aisyah?" "Aku tadi cuma mengkomen orang dengan batinku ya Rasulullah." Sampai seperti itu. Itu cuma sekali mengkomen ini. Kalau kita disuruh Rasulullah SAW memuntahkan, itu satu kolam renang, itu belum tentu cukup itu. Isinya daging busuk berwarna hitam yang penuh dengan belatung itu. Kita sibuk mengkomen orang dengan batin kita. Masya Allah. Akhirnya Rasulullah SAW memanggil perempuan tadi. "Kenapa sih kamu pakai baju kok norak banget?" "Ya Rasulullah, suamiku suka aku pakai baju kayak gini." Maka Rasulullah bilang, "Kamu dapat pahala." Selesai sudah. Itu. Masya Allah ya. Jadi ini adalah hal yang luar biasa tentang kisah yang menakjubkan dari para salafus salih tentang mengenal diri. Gitu. Kita ini Masya Allah, kita ini hina. Gitu. Ada orang yang datang, "Ustadz minta doanya." Kan Ustadz itu kan Ustadz. Mungkin kalau doanya Ustadz itu lebih nyambung kepada Allah. Saya bilang, Anda jangan seperti orang-orang Nasrani yang selalu minta didoakan oleh ulamanya. Tidak ada itu istilahnya orang kemudian punya hubungan khusus dengan Allah, itu tidak ada itu, kecuali para nabi dan rasul. Itu aja. Tidak ada orang yang punya hubungan khusus dengan Allah itu. Bahkan Allah itu mengatakan kepada Nabi Nuh, yang kaumnya itu kaum paling rusak sepanjang peradaban manusia ada. Kalau mereka bertobat kepada Allah, dikabulkan semua keinginannya. Bayangkan, ini kaumnya Nabi Nuh ya. Itu artinya orang yang buruk pun, yang paling buruk semuka bumi, kalau dia mau tobat, diwujudkan keinginannya sama Allah. Tidak perlu lewat orang lain. Itu. Nah ini yang harus kita pahami supaya kita tidak menganggap ada orang-orang yang punya hubungan khusus dengan Allah. Memangnya ada SK-nya dari Allah yang bertanda tangan di bawah ini nama Allah gitu ya, bahwa si fulan itu punya hubungan khusus denganku, maka kalau minta doa kepadaku maka minta ke dia. Ada enggak? Tidak ada. Setiap kita langsung punya hubungan sama Allah, dan ini indahnya kita, Masya Allah. Maka alangkah luar biasanya betapa para nabi itu punya taubat sendiri-sendiri. Padahal nabi itu loh maksum, betul apa enggak? Nabi itu kan terjaga. Kalau mereka khilaf, iya. Tapi kalau mereka kemudian berbuat dosa, enggak. Tapi setiap nabi punya doa ampunan. Gitu. Khilafnya Nabi Adam alaihissalam, maka Nabi Adam kemudian bertobat, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Nuh alaihissalam bertobat, wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Juga Nabi Nabi yang kata Ibnu Taimiyah adalah doa yang paling luar biasa di Quran, yaitu doanya Dhunnun, Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bayangkan,
Setiap nabi itu loh yang tidak punya dosa itu loh banyak bertobat kepada Allah. Rasulullah itu habis sholat beristighfar 100 kali kan gitu ya. Gitu. Rasulullah punya dosa enggak? Gitu. Sementara kita, saya itu berapa kali ketemu orang yang dia berbuat dosa, saya suruh untuk minta ampun sama Allah, itu enggak mau. Saya bilang, ini enggak bayar loh ini. Saya gitu, enggak mau. Rasanya apa sih? Ya dia merasa sudah baik. Dia merasa sudah, Masya Allah, saya tuh sampai Astaghfirullahaladzim. Ada orang-orang yang sudah merasa sudah baik itu. Dan ini yang paling mengerikan ketika dia tidak mengenal dirinya, akhirnya dia menganggap bahwa amal solehnya bisa menghapus dosa-dosanya. Ini kekeliruan yang lain lagi. Saya ketemu sama orang yang dia itu ibadahnya itu tidak pernah lepas, baca Qur'annya tidak pernah lepas, tahajudnya tidak pernah lepas, puasa sunnahnya tidak pernah lepas, tapi minum khamrnya juga tidak pernah lepas. Kata dia, aku sudah banyak beribadah. Masya Allah, dia menganggap bahwa ibadahnya bisa menghapus dosanya tadi. Padahal Allah tidak seperti itu. Logika manusia dengan Allah beda. Allah berfirman di surat Al-An'am 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi Allah itu berfirman, orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan imannya dengan kedzaliman. Kedzaliman yang terbesar itu syirik. Nah, syirka la dzulmun adzim di surat Luqman. Sebenarnya kesyirikan yang paling tinggi adalah kedzaliman tinggi adalah kesyirikan. Tapi semua hal sampai yang sekecil apapun bisa kedzaliman. Kita mengatai teman yang sesungguhnya dia tidak pantas dikatai, maka kita sudah berbuat zalim sama dia, kan gitu. Dan Allah berfirman, orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan imannya dengan kedzaliman, dosa-dosa itu juga kedzaliman, maka Allah memberikan dua hal kepada dia. Yang pertama, rasa aman, tenteram menghadapi masalah sedahsyat apapun. Kondisi seperti hari ini yang sesulit apapun, yang orang menangis, banyak orang yang tidak bisa makan, tapi dia tetap aman. Dia diamankan sama Allah. Dia tidak sama sekali merasa khawatir tentang masalah rizki, masalah apapun, masalah kehidupan, tidak pernah khawatir. Karena apa? Dia tidak mencampur adukkan iman dengan kezaliman. Itu yang pertama. Yang kedua, dan Allah akan membimbing setiap langkah hidup. Jadi Allah akan memberikan bimbingan yang luar biasa kepada dia. Gitu. Nah, di sini kita perlu untuk menyadari betul. Kita mengenal diri saja sudah sampai hampir setengah jam ya Mas Wahyu. Tapi Masya Allah, kita bicara tentang masalah kondisi seperti ini, bukan berarti saya mengenal diri sendiri. Kita terus belajar hormati banyak hal. Gitu. Maka apa yang kita lakukan pertama? Maka ketika kita tahu bahwa diri kita ini buruk, itu dulu yang harus kita sadari. Keburukan diri itu adalah hal yang terpenting di dalam menjalani hidup. Maka tidak ada manusia itu yang diciptakan dalam keadaan kemudian semuanya sudah sempurna, kecuali para nabi. Itu pun sempurna dalam hal karakter, tapi bukan dalam hal fisik. Dia juga bisa sakit, ya kan, dan seterusnya. Maka kata Dr. Abdul Karim Zaidan, beliau pernah berkata, Allah menciptakan manusia dengan menggariskan baginya bahwa berbuat keliru dan jatuh dalam kesalahan itu adalah perkara yang mungkin, bahkan keniscayaan. Jadi manusia itu digariskan oleh Allah bahwa mereka itu punya sifat keliru. Mereka punya sifat keliru. Dan itu keniscayaan. Tapi dengan rahman-Nya Allah bukakan pintu-pintu yang disebut pintu ampunan, agar dosa-dosa yang mereka lakukan, yang dilakukan manusia tadi, menjadi jalan kembali kepada Allah dan menjadi pelarian suci buat dia, tempat bersimpuh dan sandaran untuk berteduh, mahliga yang syahdu untuk bermesra, meminta dan beroleh karunia Allah. Itu adalah hal yang Masya Allah indah sekali. Makanya kata Imam Bishr bin Al-Harith, yang paling merasa tak bersalah adalah orang yang paling besar kesalahan.
Maka sekarang kita harus sadari kita ini tempatnya dosa. Tapi bukan berarti kemudian kalau dosa kita sudah terlalu banyak berarti Allah tidak akan terima ampunan kita. Tidak. Ini yang luar biasa sekali. Allah bukan manusia. Itu. Coba kalau saya Mas Wahyu, saya ini tiap hari menyakiti Mas Wahyu. Enggak usah mukul sudah. Tiap hari saya mencaci maki Mas Wahyu. Mas Wahyu kalau pulang kira-kira hatinya sedih enggak? Dongkol ya. Besok ketemu saya lagi, saya caci maki lagi. Dan itu saya lakukan terus selama bertahun-tahun, setiap hari. Suatu saat saya kemudian datang ke Mas Wahyu. Mas Wahyu, saya minta maaf. Kira-kira Mas Wahyu itu mau maafkan saya enggak? Kemungkinan besar enggak bisa. Kemungkinan besar enggak bisa kan gitu ya Mas Wahyu. Bahkan andaikan Mas Wahyu mau, itu juga cuma lip service saja kan begitu ya. Ya wis tak maafkan dari sana pergi kan gitu ya. Gitu. Terus saya bilang, Mas Wahyu tolong saya dicintai ya Mas Wahyu ya. Bayangkan, memaafkan saja belum tentu minta dicintai. Tapi apa yang terjadi kalau orang itu dosanya itu sak muka bumi, bahkan lebih daripada itu, dia menyakiti Allah tiap hari, dia bertobat kepada Allah. Maka apa yang dilakukan? Allah akan mengampuni. Dan Allah berfirman, wallahu yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Bayangkan, orang yang bertaubat itu loh, yang dosanya sudah menyakiti Allah begitu banyaknya, kalau dia taubatan nasuha, Allah mencintai dia. Masya Allah, kurang apa Allah itu? Sampai Rasulullah SAW itu pernah berkata bahwa orang yang, jadi Allah itu lebih suka melihat hambanya yang bertobat daripada melihat orang yang kehilangan bekalnya di di gurun pasir. Kemudian dia sudah putus asa, dia sudah cari kemana-mana dapat. Tiba-tiba ketika dia sudahlah aku tak mati saja, tidur di bawah sebuah pohon, dia kalau mati sudah. Ketika dia bangun, ternyata kendaraannya plus semua bekalnya sudah di depannya. Maka dia berteriak-teriak, bersyukurnya sampai terbalik. Ya Allah, aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Sampai berkata begitu. Dan Allah lebih senang melihat hambanya yang bertobat ketimbang orang yang bertemu dengan bekalnya yang hilang tadi itu di gurun pasir. Masya Allah, betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Maka ini adalah bulan yang sangat tepat untuk bertobat. Tidak hanya karena ini Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, kan begitu ya. Tetapi juga karena kita memang butuh bertobat. Hari ini Allah murka kepada seluruh orang semuka bumi. Walaupun bagi orang mukmin, dan kita tidak tahu kita ini mukmin apa tidak, kan gitu. Kata Rasulullah, kalau wabah itu menimpa orang muka itu rahmat buatnya, dia mati syahid, kan gitu ya. Tapi kalau orang kafir itu adab, kan gitu. Tapi kalau melihat kondisi kayak gini, kayak ini adab ya, kan gitu ya. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan, memang manusia boleh berupaya nyari serumnya, nyari ini itu. Tapi sekali lagi di surat di surat Asy-Syu'ara ayat 80, wa idza maridtu fa huwa yashfi, dan bila aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkanku. Maka apa obatnya? Tidak bayar. Cuma gengsi apa ndak manusia, cuma itu. Gengsinya kok sama penciptanya gitu loh. Iya. Gitu. Cuma tobat. Aku tobat ya Allah. Maka Allah membuka gitu. Dan di ujung yang saya sampaikan, waktunya hampir habis, sekedar gambaran saja. Nabi Nuh alaihissalam, beliau 950 tahun itu beliau berdakwah ke kaumnya. 950 tahun itu kira-kira sekitar kalau dihitung 4.000 generasi, Mas. Hampir 4.000 generasi. Bukan 4.000 keturunan berarti ya. Dan Masya Allah, sedikit sekali yang mengikuti dakwahnya beliau. Apa dakwah beliau? Cuma satu, ngajak kaumnya bertobat sama Allah. Tidak lebih itu. Kaumnya siapa? Allah menggambarkan bahwa kaumnya Nabi Nuh adalah kaum yang paling buruk yang pernah ada di muka bumi. Tapi Allah berfirman,
Faqultu astaghfir rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara yumditkum bi amwali wa banin wajalakum jannati wajalakum anhar. Allah berfirman kepada Nabi Nuh untuk disampaikan, kalau kalian mau faqultu astaghfir, katakanlah astaghfirullahaladzim. Kaumnya itu loh yang seburuk-buruk manusia itu disuruh istighfar, bayar enggak itu? Enggak bayar. Maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Allah akan melupakan semua keburukan kalian. Allah akan melupakan semua itu dan Allah akan mengampuni kalian. Yursilis sama alaikum id'ar. Ini bahasanya aneh, yursili. Gitu. Yursili itu kata Dr. Numan Ali Khan itu bukan seperti hujan yang air yang digerojok. Nah itu bukan. Yursili itu adalah langit yang terbuka. Jadi Allah akan buka langit. Dan salah satu yang bisa membuat jatuh dari langit adalah hujan. Tapi yang jatuh dari langit tidak cuma hujan, tidak cuma air. Ada barokah, ada rizki, ada kebaikan, ada semua hal. Kalau kita beristighfar kepada Allah, dan kata Dr. Numan Ali Khan, kita betul-betul bertobat sampai meneteskan air mata kepada Allah, mengakui kesalahan, nggak usah sudah ya Allah, tapi aku kan kemarin tuh soalnya minum keras karena aku kan stres ya Allah, ditinggal istriku lah begitu ya, nggak pakai alasan ya Allah aku dosa ya Allah, aku salah ya Allah, sampai nangis kita. Ketika kita bisa meneteskan air mata karena mengakui dosa kita kepada Allah, itu Allah membuka pintu langit untuk kita. Samuka bumi boleh tidak mendapatkan apapun, tapi ketika kita bertobat kepada Allah, itu langit dibuka dan kita dikasih semua. Tanaman harus ada pengairannya khusus, tandannya khusus, semuanya, terus macam-macam pupuknya, macam-macam. Gitu. Dan Allah menyebutkan di sini, gitu loh. Allah akan berikan taman-taman buat kalian. Artinya apa? Allah akan betul-betul membuat hidup kalian itu akan luar biasa. Gitu. Subhanallah. Alangkah indahnya kalau kita bisa menyadari posisi kita saat ini di hadapan Allah. Allah lagi murka, dan murkanya Allah hanya bisa diselesaikan dengan apa tadi? Bertobat. Dengan taubat dan nasuha, tidak bayar itu. Dan insya Allah kalau kita tobat, dalam hitungan menit wabah itu ditarik mundur sama Allah. Insya Allah ya. Alangkah indahnya. Tapi apakah kita memang menjadi hamba yang suka bertobat? Itu saja mungkin Mas Wahyu. Kita bicara tentang taubat, belum kita bicara dosa, mungkin bisa pertemuan berikutnya kita bicara tentang masalah dosa. Ya, tapi kita bicara tentang diri dan bertobat kepada Allah. Baik, pemirsa Cafe Ramadan, kajian online virtual Ramadan, baik melalui YouTube maupun Facebook ataupun Instagram dan juga Zoom. Tadi telah kita simak ya pemaparan dari Ustaz Dwi terkait dengan taubat. Nah, tadi diawalinya harus dari bisa menyadari diri kita sendiri, sahabat pemirsa sekalian ya. Kenal diri kita bahwa kita ini adalah tempatnya dosa, tempatnya salah. Jadi kalau sampai kita tidak merasa demikian, untuk mencapai taubat itu sepertinya mustahil seperti itu. Baik, silakan jika Anda ingin bertanya terkait dengan tema yang kita bahas pada pagi hari ini, bisa langsung Anda kirimkan melalui kolom komentar di siaran YouTube, Instagram ataupun Facebook, dan juga yang lewat Zoom bisa langsung melalui aplikasinya masing-masing. Kami masih menantikan pertanyaan. Kenapa? Oh, mas-masnya di sini. Silakan kalau memang belum ada yang masuk. Dari Zoom. Saya mau tanya Ustaz. Tadi kan taubat itu ketika orang bertaubat itu indikasi apa yang maksudnya yang syarat-syarat ya Allah janjikan bahwa dia itu taubatnya diterima seperti itu. Oh, tanda-tandanya taubat diterima Ustaz. Iya. Jadi ada satu hal yang kita perlu bicarakan adalah apa yang kita lakukan kepada Allah, bukan apa yang Allah lakukan. Ya. Urusan taubat diterima atau tidak itu terserah Allah. Cuma ulama memberikan cirinya. Apa cirinya? Orang yang bertobat dan diterima tobatnya, maka setelah itu orang itu akan selalu berbuat kebajikan dan takut untuk berbuat keburukan. Maka dia mungkin juga kadang-kadang ingin berbuat keburukan, tapi dia kemudian tidak jadi, dan akhirnya dia kemudian
kembali untuk berbuat kebaikan. Jadi ciri dari orang itu taubatnya diterima adalah ketika dia kemudian bisa berbuat kebajikan setelahnya, insya Allah. Jadi dalam artian jadi lebih baik. Jadi lebih baik, ke depannya gitu. Jadi lebih baik, insya Allah. Dari Zoom nih. Ustaz ada yang tanya, bagaimana langkah-langkah taubatan nasuha ini? Langkah-langkah taubatan nasuha. Baik, yang pertama adalah tentunya untuk bisa taubatan nasuha itu yang kita cari pertama itu tadi muhasabah, introspeksi. Ya. Karena kalau orang itu tidak paham dirinya, itu bagaimana mungkin dia nanti akan bisa menjadi orang-orang yang bertobat kepada Allah. Ini hal-hal yang harus kita pahami betul supaya kita menjadi orang-orang yang selamat. Jadi yang pertama tadi adalah muhasabah, gitu. Ya alladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang beriman bertakwalah kepada Allah dan hitung-hitunglah setiap amal perbuatanmu untuk bekalmu di hari esok. Gitu. Dan ini yang harus kita sadari sampai kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin, taruhlah kebaikanmu itu di belakang punggungmu dan taruhlah keburukanmu di depan matamu. Itu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah itu kalau dipuji orang, maka dia meneteskan air mata dan berkata, kalau pujianmu itu benar, semoga Allah merahmatimu. Tapi kalau pujianmu itu berlebihan tentang diriku, semoga Allah mengampuniku. Jadi subhanallah, ini adalah tentang masalah muhasabah tadi. Gitu. Kita harus berusaha untuk introspeksi. Dan apa yang kita harus lakukan? Ingat dosa-dosa kita dari pertama kita balik sampai hari ini. Baik itu dosa yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang hanya kita dan Allah yang tahu. Karena itu bahayanya lebih besar. Saya pernah bertemu seorang ibu yang sudah 3 kali haji, sudah sepuh beliau. Kemudian beliau juga banyak amal solehnya. Beliau juga banyak sekali bantu sana sini, ikut pengajian sana sini. Tapi ketika di ujung hidupnya, kemudian beliau, Masya Allah, ini luar biasa sekali. Saya ceritakan begini, saya sampai gemetar karena saya takut menjadi seperti itu. Beliau diingatkan anaknya untuk sholat, anaknya dilempar gelas. Tidak mau. Padahal dia amal solehnya banyak. Akhirnya kemudian saya bicara sama putranya, mohon maaf, ibunya itu dulu kalau beramal apakah suka ngungkit-ngungkit? Iya, itu suka sekali itu. Aku itu dulu membantu kamu begini, aku dulu tuh berbuat begini, aku dulu begini begitu dan seterusnya. Apakah dia kalau misalnya bantu mana itu dia ingin dilihat orang? Iya, itu riya itu. Kata Rasulullah, ada orang-orang sepanjang hidupnya dia melakukan perbuatan ahli surga, sehingga orang berkata seakan-akan jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal saja. Tetapi ternyata di ujung hidupnya Allah mentakdirkan dia melakukan perbuatan ahli neraka, dan akhirnya dia dimasukkan Allah ke dalam neraka. Apa itu? Itu yang tidak kelihatan, riya, ujub, sum'ah. Itu kan hanya kita dan Allah yang tahu itu. Kalau kita tidak menyadari itu syirik itu. Itu syirik. Famayar juliku arabi falyamal amalan sholihat wala yusib bi ibadati rabbih ahada. Dan barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, hendaklah dia beramal soleh dan jangan dia menyekutukan Allah dengan apapun. Di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ini bukan syirik seperti orang-orang yang menyembah berhala, bukan. Ini adalah syirik-syirik yang tidak kelihatan di hati itu. Dan ini yang Masya Allah, yang ngeri. Kemudian akhirnya ibu itu disuruh tobat, tidak mau. Dia sudah wafatnya, dia tidak mau sholat. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung dari riya, dari kalau tidak karena aku tidak mungkin terwujud itu. Kalau tidak karena aku dia tidak akan tobat itu. Kalau tidak karena aku dan seterusnya. Gitu. Jadi muhasabah ini hal yang paling harus kita istighfari. Gitu. Kalau kata para salafus shalih, menanam padi pun tumbuh rumput. Kita nanam rumput apa enggak?
Enggak. Kita beramal soleh pun masih ada keburukan yang terikut, kan begitu. Maka kita harus banyak-banyak beristighfar, tidak hanya untuk dosa-dosa kita, tapi juga untuk amal-amal kita. Gitu. Dan ini harus kita istighfari. Ini adalah muhasabah. Kita harus sediakan waktu, apalagi ini kita lebih banyak untuk di rumah. Kita lebih banyak bisa beribadah kepada Allah. Maka selesai sholat kita merenung, beristighfar, ampuni aku ya Allah. Sepanjang hidupku dosaku begitu banyaknya ya Allah. Ampuni aku. Kan begitu. Dan ini yang harus kita upayakan itu. Kemudian setelah kita muhasabah, maka yang kedua adalah kita kemudian bermujahadah, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh untuk apa? Untuk bertobat. Bukan kapok lombok kata orang Jawa ya. Makan sambal kepedesan, habis itu aku tidak akan makan lombok lagi, tapi habis setelah pedasnya hilang aku pengen lagi, kan gitu ya. Bukan kayak gitu, tapi betul-betul sampai kata Umar bin Khattab seperti air susu yang keluar dari kelenjarnya, tidak mungkin balik lagi. Nah, bertobat dengan tobatan nasuha itu hal yang masya Allah, yang sangat, dan Allah menjanjikan orang tobatan nasuha sebesar apapun dosanya dimasukkan ke surganya Allah itu. Subhanallah. Jadi sebenarnya panjang, tapi tadi muhasabah dan bertaubat. Kemudian yang ketiga adalah menutupinya dengan amal soleh. Itu. Maka dengan itu kita akan menjadi hamba-hamba yang berusaha bertaubat itu insya Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Pak Tri, ini lewat Zoom ya. Izin bertanya Ustadz Dwi, semoga Ustadz sehat terus. Amin, amin, amin. Anda juga. Baik, membangun persepsi positif terhadap apapun yang kita hadapi, apakah ada korelasinya dengan tazkiyatun nafs? Kalau berkorelasi, bagaimana kita membiasakan itu dalam diri kita? Ya. Jadi membangun persepsi positif dalam kondisi seburuk apapun itu hal wajib. Itu bukan sunnah atau apapun juga. Itu wajib kalau kita tidak melakukan dosa. Kenapa? Karena setiap kondisi itu yang mentakdirkan siapa? Allah. Berarti kalau kita berpikir positif, itu berarti kita husnudzan kepada Allah. Sampai kata para salafus salih, kalau kamu tertimpa musibah dan kamu mengadukan musibahmu kepada manusia, berarti kamu mengadukan Allah kepada manusia. Masya Allah, sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Jadi ada hal yang harus kita sadari, betapa indahnya kalau kita ini mau bersyukur ya, diuji. Karena apa? Kita ditakdirkan di kondisi yang seperti ini. Rasulullah SAW dalam hadis itu, saya sudah pernah sampaikan juga ya di RTI, bahwa orang-orang yang beribadah dan beramal di masa al-harju itu adalah kondisi yang kata Ustadz Abdul Somad, itu adalah kondisi musibah, bala, wabah dan lain sebagainya, itu al-harju. Dan kita takdirnya sekarang ada di dalam kondisi al-harj. Maka pahalanya seperti berhijrah kepada Rasulullah SAW. Dan pahala berhijrah itu di Quran itu banyak sekali. Mulai dari yang di dunia, itu mulai dapat ampunannya, doa-doanya dikabulkan. Kemudian nanti setelah musibah diluaskan bumi ini bagi orang yang beriman untuk dia. Dan juga rezekinya akan dibanyakkan buat dia. Itu di surat An-Nisa 100. Dan masih banyak lagi. Kita cuma diuji sebentar kok ini. Tapi kalau kita mau tetap beribadah dan beramal di saat musibah, tetangga kita kesulitan, kita mungkin juga sebenarnya kesulitan, tapi kita membantu dia walaupun ala kadarnya gitu. Maka itu pahalanya luar biasa besarnya. Maka berpikir positif, mensyukuri keadaan. Makanya kenapa di dalam Al-Quran di surat Ibrahim itu disebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam disuruh berceramah di depan kaumnya. Siapa kaumnya? Bani Israel. Siapa Bani Israel itu? Bani Israel adalah orang yang diperbudak Fir'aun selama 400 tahun. Dirantai lehernya, tangannya, kakinya, laki perempuan, dicambui setiap hari untuk bekerja. Itu selama 400 tahun. Kalau punya anak laki-laki dibunuh. Misalnya Mas Wahyu disuruh berceramah di depan orang yang kondisinya seperti Bani Israel itu. Mas Wahyu nanti nyampaikan apa?
paling sama orang-orang itu mikir alah paling yang disampaikan sabar, kan gitu ya. Iya, nggak ada lain paling kan gitu. Tapi apa? Allah berfirman mengajarkan kepada Nabi Musa supaya berceramah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, syakartum bentuk tunggal. Sementara bentuk jamaknya adalah syukru, Ustaz syukri, ya, syukru. Itu banyak bersyukur. Itu. Azidannakum itu bentuk jamak, bentuk tunggalnya zidni. Jadi kata Dr. Numan Ali Khan, barang siapa di saat kesulitan, di saat musibah, di saat betul-betul bala yang berat sekali, dan orang itu bisa bersyukur sekali saja, alhamdulillah aku hari ini masih dicukupi sama Allah, kan gitu ya. Alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah sekali saja, la azidannakum, maka Allah akan memberikan kepada dia karunia tanpa batas. Maka berpikir positif itu adalah hal yang paling wajib di dalam menjalani. Subhanallah, indah sekali kalau kita mau memahami tentang iman kepada Allah ini. Karena Allah itu bukan manusia, Allah itu bukan ngasih PHP ya, pemberi harapan palsu. Allah itu betul-betul pasti janjinya, pasti. Itu insya Allah Mas Wahyu, mudah-mudahan bisa motivasi kita untuk selalu berpikir positif dalam kondisi seberat apapun, dalam kondisi sesulit apapun. Baik, pemirsa sekalian, kami masih menantikan ada pertanyaan yang masuk barangkali dari Facebook, ada enggak Mas? Belum ada ya? Instagram? Ustaz itu tidak pertanyaan lagi, Ustaz. Barangkali yang lagi menyaksikan dari aplikasi Zoom, silakan jika Anda punya pertanyaan langsung saja. Suaranya kecil. Oh iya Ustaz, barangkali ini untuk sekiranya intermezzo saja. Dengan sering sekali mengutip dari Dr. Numan Ali Khan ini. Barangkali bisa dijelaskan profilnya loh terkait beliau ini. Iya. Dr. Numan Ali Khan ini ulama dari Nassau, Amerika. Beliau keturunan Pakistan dan beliau itu sangat ahli di bidang bahasa Al-Quran. Dan kalau beliau menjelaskan tentang satu kata saja dari Al-Quran, saya tuh bisa menangis itu. Dan beliau orang sangat hanif, sangat lurus, dan dari situ saya Masya Allah, luar biasa sekali beliau. Jadi beliau memang ahli tafsir Quran dan buka semacam kampus di institut di sana untuk itu. Sudah pernah datang ke Indonesia, misi di Istiqlal ya. Itu. Dan sebenarnya beliau mau datang tahun ini, tapi karena ada wabah tidak jadi. Di Amerika ya? Iya, beliau di Amerika tinggalnya. Tapi beliau sangat keras terhadap rezim di Amerika. Tapi beliau betul-betul sangat didengar. Beliau salah satu ulama terbesar di Amerika. Jadi subhanallah, beliau biasa ngisi di Saudi, di mana-mana. Gitu. Bahasa pengantarnya bahasa Inggris tak? Ya beliau bahasa Inggris, tapi memang sudah ada yang menerjemahkan juga sudah ada kalau mau melihat. Gitu. Tapi beliau juga ahli di bidang bahasa Arab ya. Gitu. Jadi ini adalah hal yang Masya Allah, kita belajar kepada orang-orang yang memang Allah berikan taufik kepada mereka. Tidak hanya Ustaz Numan Ali Khan, semua Ustaz bahkan yang tidak terkenal sekalipun, selama mereka itu betul-betul menyampaikan yang hak, maka kita wajib untuk mendengarnya, kan gitu ya. Insya Allah seperti itu. Masuk belum? Gitu tuh Mas? Oh gitu. Baik. Mengingat tidak ada pertanyaan yang lagi masuk, barangkali Ustaz silakan disampaikan closing statementnya. Baik. Yang pertama adalah bahwa kita ini hanyalah hamba yang hina. Dan di sini yang kita perlu sadari, kita ini lebih hina daripada binatang. Hak itu. Kalau misalnya Mas Wahyu naik motor, di belakangnya pickup yang bawa ayam, Mas Wahyu mau nggak nempel persis di belakangnya pickup itu? Nggak mau kan? Gitu.
pastilah Mas Wahyu jaga jarak ya. Iya, betul. Gitu. Kenapa? Baunya enggak enak. Hmm. Tapi ayam mahal ya Mas. Iya kan? Daging ayam mahal. Kira-kira maaf dagingnya presiden kalau dijual laku enggak kira-kira? Enggak laku. Gitu. Kulitnya ayam saja itu sekarang ada khusus dimasak jadi makanan mahal. Kira-kira kalau kulitnya artis yang perawatannya hampir 1 miliar per bulan itu kalau dijual laku enggak laku itu. Saya kadang beli kotoran binatang di pasar kembang di Kota Malang itu. Beli Ustaz? Iya, beli. Itu sekitar 5 kilonya itu 5 ribuan. Gitu. Nah kira-kira kotorannya seorang jenderal kalau dijual laku enggak gitu? Enggak laku. Sungguh kita ini enggak ada nilainya sama sekali. Sungguh kita ini makhluk yang hina. Bahkan Allah sekarang menghinakan kita dengan makhluk yang enggak kelihatan sama sekali. Iya kan? Gitu. Virus yang tidak kelihatan sama sekali. Betapa rendahnya kita. Hari ini ekonomi dunia anjlok semua. Anjlok. Gitu. Dan mereka tidak tahu cara keluar dari masalah ini gimana. Gitu. Masalahnya kita ini terlalu sombong sama Allah. Sudah tidak bisa apa-apa. Sudah tidak punya kemampuan apa. Amerika itu loh sama Israel sekarang menuntut Cina. Anggap Cina yang menyebarkan virus ini. Dan menuntut 90.000 triliun. Amerika sudah punya duit sama sekali. Penganggurannya sudah di atas 6 juta. Amerika betul-betul dalam kondisi terjun bebas. Israel pada lari semua dari negerinya, ternyata lari ke negeri virusnya sama aja. Gitu. Subhanallah. Betapa Allah Ta'ala mengingatkan bahwa kita ini yang rendah. Gitu. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Maka takutlah kepada Allah, saya sendiri dan kita semua. Jangan pernah kita menjadi orang-orang yang kemudian melampaui batas, menganggap diri ini lebih dari yang kita pernah bayangkan. Jangan pernah. Dan kita harus sadari kita bukan orang pilihan. Yang kemudian kita ini seperti kalau orang pilihan itu misalnya kita ini orang pilihan kan pasti diistimewakan terus, kan gitu ya. Enggak, kita bukan orang pilihan. Kita baru disebut orang pilihan itu nanti setelah kita di akhirat nanti. Allah kemudian menjudge kita, menghukumi kita bahwa kamu ahli surga. Itu berarti kita orang pilihan. Saat ini kita tidak punya kemampuan untuk menyatakan diri kita orang pilihan. Nah kita harus sadari betul. Kita harus istighfari betul. Kita kenali diri kita. Ya Allah, Ku adukan semua kehinaanku, ku adukan semua kekuranganku, ku adukan semua ketidakberdayaanku, ku adukan semua tidak ada kebaikanku, bahkan amalku pun tidak ada yang betul-betul 100% baik ya Allah. Tapi mohon ya Allah, dengan seburuk amal yang pernah ku kerjakan ya Allah, mohon ampuni aku dan terima. Maka sebelum kita minta apapun kepada Allah, mari silakan 1 menit lagi. Jadi sebelum kita meminta apapun kepada Allah, apa yang harus kita lakukan? Adabnya tadi di surat Nuh ayat 10-12 tadi. Apa itu? Beristighfar, bertaubat kepada Allah. Itu adab. Sebelum kita ngomong semua keinginan kita yang insya Allah akan dikabulkan, adab pertama adalah kita ini mengakui abu laka bi ni'matika alayya wa bi faghfirli. Ku akui ya Allah semua nikmat yang telah Kau berikan kepada kami ya. Dan ku akui semua keburukanku, dosa-dosaku semuanya. Sudah, tidak usah kita berkilah, tidak usah kita beralasan apapun sudah. Hamba akui ya, hamba salah ya. Termasuk kita menceritakan isi hati kita yang buruk itu, yang tidak ada orang lain yang tahu kecuali kita dan Allah itu. Kita sampaikan. Ya Allah, aku pernah batin begini ya Allah, ampun. Ria ya Allah, ampun. Kita perlu untuk mengakui semuanya. Dan semoga dengan itu nanti Allah akan membebaskan kita dari kan. Wallahu yuhibbut tawwabin. Allah itu Maha mencintai orang-orang yang bertobat. Akhirul kalam, mohon maaf bila ada kata yang salah, sesungguhnya benaran dari Allah dan kesalahan dari saya tadi. Wa minkum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa, Cafe Ramadan, kajian online virtual Ramadan Kota Wisata Batu telah kita ikuti bersama hari ini tanggal 7 Ramadan 1441 Hijriah.
kajian bersama Ustadz Dwi Aprianto yang membahas terkait dengan taubat dan dosa. Semoga apa yang telah beliau sampaikan pada pagi hari ini bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari, dan kita juga dakwakan ke orang-orang terdekat kita. Insya Allah bertemu kembali pada edisi selanjutnya, masih di program Cafe Ramadan tentunya dengan para dai yang lain. Ya, demikian yang bisa kami hadirkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.